Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini tanggal 6 Januari 2021 kita berjumpa lagi lewat udara. Kita masih belajar dengan cara jarak jauh. Ya, dikarenakan kondisi saat ini kita belum bisa tatap muka. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tema E, pahlawanku, yaitu pada subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Namun sebelum kita mulai, kalian wajib berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kesehatan serta kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas hari ini. Baik anak-anak, kalian siapkan buku tematik 4E dan juga buku tulisnya serta alat-alat tulisnya, ya. Baik, jadi seperti Bu Guru utarakan tadi ya, hari ini kita belajar tematik 4E, pahlawanku, pada subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Pembelajaran 1 dulu sudah ya. Oke. Nah, pada pembelajaran 2 kalian bisa buka buku cetak kalian, yaitu pada halaman 10 ya. Halaman 10. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan simbol dan makna sila keempat. Nah, ini adalah lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, ini Pancasila ya. Nah, kita akan belajar akan Bu Guru jelaskan tentang sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng ya. Jadi sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini adalah sila keempat ya. Nah, kamu harus tahu dan harus dijiwai ya. Sila keempat itu disimbolkan dengan kepala banteng ya. Oke, kita lanjutkan. Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan bersama ya, kepentingan bangsa dan kepentingan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, menjunjung sikap bijaksana ya, menjunjung sikap bijak, jujur dan juga adil. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, ini maknanya ya, makna sila keempat. Oke, lanjut. Contohnya, sekarang contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat. Nah, jadi sikap kita sehari-hari itu perlu ya melihat ini ya, sila keempat ini harus dicerminkan dalam tubuh kita, tingkah laku kita sehari-hari. Ya, contohnya ini adalah contoh yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Ini perlu diingat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman
ya. Jadi pendapat teman kita hargai, atau anggota keluarga juga kita hargai. Ya, kita hormati, kita hargai pendapat teman maupun pendapat anggota keluarga kita. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik, ya. Jadi keputusan bersama itu dilaksanakan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini ada lagu. Kalian sudah bisa semua nih, ya. Kamu bisa lihat pada halaman 13. Lagu ini judulnya adalah Maju Tak Gentar, ya. Merupakan semangat para pahlawan kita, ya. Pahlawan kita pada masa dulu itu berjuang untuk merdeka, untuk melawan penjajah, ya. Jadi pahlawan-pahlawan kita penuh semangat. Nah, lagu ini mencerminkan semangat pahlawan kita, ya. Sehingga diciptakan oleh siapa anak-anak? C. Simanjuntak. Ini yang menciptakan lagu Maju Tak Gentar adalah C. Simanjuntak, ya. Biramanya adalah 4/4. Oke, ya. Jadi menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan tinggi rendah nada, ya. Kalian nyanyikan sama-sama. Ini kalau di sekolah kita nyanyikan sama-sama dan kalian pasti sudah bisa, ya. Karena di sini sudah ini adalah termasuk lagu wajib, ya. Lagu wajib dinyanyikan dengan semangat, ya. Maju tak gentar membela yang benar. Nah, ini semangat. Maju tak gentar hak kita diserang. Ini pahlawan-pahlawan kita seperti itu, ya. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar menyerang, majulah menang. Nah, ini pasti kamu lebih bagus lagi dari suara Bu Guru, ya. Suara Bu Guru kan sudah tua Bu Guru, jadi sudah tidak bagus, ya. Kalian belajar lagi sama mama. Nah, ini merupakan lagu pahlawan, ya, semangat pahlawan kita. Oke, Guru lanjutkan. Nah, nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Pada semester 1 kalian sudah belajar, ya. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi, ya. Jadi nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Nah, ini namanya notasi balok. Not balok, ya. Notnya berbentuk balok. Ya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini not angka. Ini not balok namanya, ya. Jadi garis-garis untuk not balok disebut paranada. Nih garisnya nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5, ini namanya garis paranada, ya. Digunakan untuk not balok. Ini not balok namanya. Ini bacanya do, ini re, ini mi, fa, sol, la, si, do, ya. Not baloknya bunyi itu. Kalau ini not angka, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Jadi tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Nah, ini, ya. Tinggi rendahnya tergantung ini letaknya. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ya kalau ini dari rendah ke tinggi, kalau di sini tinggi ke rendah, ya. Baik, kalian bisa belajar lagi, ya, di rumah, ya. Lanjutkan.
Nah, kita sampai ke pembelajaran 3. Kalian bisa lihat di halaman 16. Iya, di halaman 16 ya. 16 pembelajaran 3. Nah, ini kita bisa lanjut ke halaman 18. Menjelaskan ya. Ini cahaya yang masuk melalui mata. Nah, perhatikan bagian-bagian pada mata dan fungsinya ya. Ini bagian mata kita. Ada otot mata, saraf mata, retina, lensa mata, iris, kornea, pupil. Nah, ini adalah bagian mata kita ya. Nah, semua kita punya. Mata kita tuh di dalam seperti ini ya, bulat biji matanya nih ya. Nah, otot mata, di mana otot mata? Otot mata sini. Ini ada tandanya. Otot mata fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan bola mata ya. Bola mata itu digerakkan oleh otot mata. Lalu yang kedua adalah saraf mata. Nih saraf mata. Ya. Saraf mata fungsinya atau gunanya meneruskan rangsangan cahaya ke otak ya, meneruskan rangsangan cahaya ke otak ya. Ada di halaman 18. Lalu retina. Nih retina di sini anak-anak. Nih udah ada tandanya. Nah, retina fungsinya atau gunanya menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata ya. Ini retina. Lalu lensa mata, ini lensa matanya, ini lensa mata ya. Nah, ini fungsinya atau gunanya untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina ya anak-anak ya. Nanti dibaca lagi di rumah. Lalu iris ya, iris, mana iris anak-anak? Ini iris. Iris berfungsi atau berguna mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Lalu kornea ya, kornea ini berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan pupil, ini pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata ya. Nah, inilah bagian-bagian mata kita dan fungsinya, gunanya ya. Jadi ya, bagian mata mempunyai fungsi ya anak-anak ya. Otot mata untuk menggerakkan bola mata, saraf mata untuk merangsang cahaya ke otak, retina untuk menangkap bayangan ya. Lalu lensa mata untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina, sedangkan iris mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Dan kornea meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan pupil mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ya, baik, nanti dibaca lagi anak-anak ya. Guru lanjutkan. Nah, ini masih di mata. Nah, ini ada di halaman berapa ya anak-anak ya? Ya, ini adalah gambar proses melihat ya, gambar proses melihat. Nih, benda memantulkan cahaya, ini bendanya dipantulkan sama cahaya ya. Lalu cahaya masuk ke mata. Nih, cahaya masuk ke mata melalui pupil. Lalu cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Nah, tapi bayangannya jatuhnya di retina, menjadi terbalik. Nah, ini terbalik. Ya. Yang bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Lalu yang kelima, bayangan yang ditangkap retina
diteruskan ke otak. Nih, diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Ya, ini adalah proses melihat kita seperti itu. Ya, benda memantulkan cahaya, lalu cahaya masuk ke mata melalui pupil, lalu cahaya dibiaskan oleh lensa mata, ya, lalu bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Setelah itu bayangan ditangkap oleh retina, diteruskan ke otak. Ya, benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau, lalu cahaya tersebut yang ditangkap oleh mata kita. Ya, seperti ini adalah proses melihat kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini melakukan percobaan, ya. Ini sudah ada cara-caranya, ya, mencampur warna, ya. Alat dan bahannya bisa dibaca oleh kamu. 3 buah senter yang menghasilkan cahaya putih, ya. Usahakan sama jenisnya. Lalu plastik mika warna merah, biru, hijau, ya. Lalu selotip bening dan juga permukaan datar berwarna putih. Langkahnya seperti ini, ya. Ceklahlah bentuk lingkaran pada plastik mika menggunakan bagian depan senter. Berikan tanda menggunakan spidol atau pulpen pertama. Kedua, guntinglah lingkaran tersebut dengan hati-hati. Ketiga, letakkan plastik mika pada bagian depan senter menggunakan selotip. Keempat, ketika dinyalakan, ketiga senter akan menghasilkan cahaya dengan warna yang berbeda, yaitu warna merah, biru, dan hijau. Ya. Nah, yang kelima, arahkan cahaya senter warna merah dan biru ke permukaan datar berwarna putih, misalnya dinding kelas atau wallpaper. Usahakan kedua berkas cahaya saling berpotongan. Lakukan percobaan ini di ruangan yang gelap. Ya. Keenam, amatilah warna yang terbentuk pada perpotongan berkas cahaya. Lalu yang ketujuh, tambahkan cahaya senter warna hijau di dinding sehingga ketiga berkas cahaya berpotongan di tengah. Amatilah warna cahaya yang terbentuk pada setiap perpotongan. Kedelapan, mintalah salah seorang temanmu menghalangi cahaya senter dengan telapak tangannya. Amatilah warna bayangan yang terbentuk. Ya, setelah itu kamu bisa tuliskan hasil percobaan dalam bentuk laporan. Nah, ini contohnya, ya, kalau kamu mengadakan percobaan. Jadi kalau kamu mengadakan percobaan pasti ada laporannya, hasilnya apa. Ya, baik. Penguraian cahaya. Nah, ini penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah apa, anak-anak? Pelangi, ya. Pelangi terjadi itu karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Ya, pelangi itu terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Ya, ini cahaya, ya. Cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Ini contohnya. Baik.
pelangi, ini pelangi nih, ini pelangi ya. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun ya. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ya, kita masuk ke pembelajaran keempat. Ya, itu ada di halaman 23. Baik. Ya, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Ya, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Ya, langkah-langkahnya, ini langkahnya. Ya, langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Langkahnya ini: 1. Perhatikan judul teks. Ya, judulnya diperhatikan. 2. Bacalah teks dengan seksama, ya, dengan baik. 3. Temukan semua kata kunci dari setiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Lalu yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan itu merupakan informasi penting dari teks tersebut. Maaf. Ya. Oke. Maaf ya, ada gangguan. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Kembali lagi ya. Kita lanjutkan lagi nih. Ini ada di pembelajaran 4 ya anak-anak ya. Nah, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nih contoh-contohnya anak-anak. Nah, 1. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila itu melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Ya, ini sikap yang sesuai dengan sila keempat. Lalu bagaimana sila yang tidak sesuai dengan sila keempat? Nah, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Ya, contoh yang kedua. Ini sikap yang sesuai dengan sila keempat. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga yang lain. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kepada mereka. Nah, bagaimana sikap yang belum sesuai? Ya, saat jadi pemimpin, ya, itu suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah, itu tidak sesuai, tidak baik. Oke. Contoh ketiga yang sesuai dengan sila keempat, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, itu kita taati. Lalu yang tidak sesuai bagaimana? Yang tidak sesuai dengan sila keempat, memaksa teman atau anggota keluarga untuk mengikuti pendapatnya. Nah, ini contoh ya. Kita lanjutkan. Nah, yang keempat. Contoh yang keempat. Yang sesuai dengan sila keempat ya. Lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Ya, lapang dada itu menerima apabila mendapatkan kritik atau saran, kita terima dengan baik ya, tidak boleh marah. Lalu bagaimana sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat? Ya, melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat. Ya. Lalu masih ada lagi nih anak-anak, sikap yang sesuai dengan Pancasila, dengan sila keempat Pancasila. Menyampaikan pendapat dengan baik ya saat melakukan diskusi
ya. Jadi menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan ya saat kita melakukan diskusi itu sesuai. Kalau yang tidak sesuai, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan ya, nadanya marah-marah ya, nadanya semaunya sendiri. Nah, itu tidak sopan, itu tidak sesuai dengan sila keempat ya. Contoh yang keenam, memutuskan sesuatu secara demokratis ya, dengan musyawarah ya. Nah, itu yang baik. Jadi memutuskan sesuatu itu dengan cara demokratis bersama-sama dengan temannya. Nah, bagaimana yang tidak sesuai? Ya, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga yang lain ya. Baik, itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan juga sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Sebaiknya kamu pahami ya, kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, itulah penjelasan Bu Guru. Semoga penjelasan Bu Guru ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar.